jasa para pemimpin kami. Ya Allah, ya Rahim, kuatkanlah tekad kami dalam menuntut ilmu, cemerlangkanlah pikiran kami, tajamkanlah pikiran kami dan pendapat kami, jauhkanlah segala pemikiran buruk dan prasangka yang menjerumuskan. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dalam menempuh setiap aktivitas yang kami hadapi di hari ini, dan jernihkanlah hati kami dalam mendapatkan hidayah suci dari-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa sesungguhnya hati-hati kami ini telah berkumpul karena cinta-Mu, berjumpa dalam ketaatan kepada-Mu, bersatu dalam dakwah-Mu, dan berpadu dalam membela syariat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran, kemudahan, keberkahan dalam acara PKM yang kami adakan hari ini. Ya Allah, tunjukkanlah jalan-Mu dan penuhkanlah hati ini dengan cahaya yang ridho kepadamu, lapangkanlah dada kami dengan iman yang berlimpah kepadamu, dalam indahnya takwa kepadamu, dan hidupkanlah ia dengan ma'rifatmu, matikan ia dalam syahid di jalanmu. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Sylvia Sari atas doa yang telah dibacakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semuanya. Amin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua RT, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh putra beliau, yaitu Bapak Asep. Kepada Bapak Asep, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Widayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen Unfam dan seluruh peserta Zoom saat ini. Tak lupa juga kita panjatkan puji serta syukur atas nikmat dan sehat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa silaturahmi pada siang ini ya Bapak dan Ibu. Ini sebelumnya saya mohon maaf nih Pak. Bapak lagi berhalangan hadir. Kebetulan saya juga kurang enak badan. Jadi mohon maaf nih tanpa video ya Pak ya. Oh ya Pak, apa-apa. Terima kasih sudah bersedia. Ya. Jadi saya sangat terima kasih karena sudah daerah sini Ciseeng sudah dipilih untuk Bapak Ibu menyelenggarakan atau berbagi ilmu di sini. Kan di sini banyak warga-warga di sini tuh sangat aktif dalam berjualan, tapi masih sebatas di area sini saja. Mungkin dengan kehadiran atau Bapak dan Ibu pada siang ini dapat berbagi ilmu agar dari konvensional ke digital gitu, bagaimana Bu caranya, dan ya semoga ini kita nggak ada gangguan sinyal ya, soalnya di sini sangat susah sinyal, apalagi kalau hujan dan mati lampu. Iya, semoga acaranya berjalan dengan lancar dan semoga acara saat ini bisa dilanjutkan ya kemudian harinya apabila pandeminya sudah selesai gitu Bu, Pak, bisa langsung terjun ke sini gitu untuk touch ke teman-teman yang ada di sini, ke warga yang ada di sini. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan sangat-sangat banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, sambutan yang kedua atau sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh
Ibu Ketua PKM kita, yaitu Ibu Rini Septiawati, SEMM. Kepada Ibu Rini dipersilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswi serta warga Ciseeng. Kebetulan kita berada di Bumi Mas Ciseeng ya, Desa Kuripan, Bumi Mas Ciseeng, Bogor. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya lah kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Walaupun dengan keterbatasan ini ya melalui Zoom, mudah-mudahan setelah pandemik ini kita bisa bertemu langsung dan bertatap muka, bersilaturahmi ke Bumi Mas Ciseeng seperti dulu lagi tanpa ada kekhawatiran ya. Terima kasih juga kepada perwakilan Pak RT 010 Kuripan Ciseeng Bogor, Bapak Asep. Bapaknya berhalangan hadir ya, tidak apa-apa. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen S1 Akuntansi Universitas Pamulang yang ingin berbagi dan sharing kepada kita semua mengenai pengembangan UKM melalui e-commerce dan juga manajemen waktu. Nanti akan dibawakan oleh Bapak Ruruh dan Ibu Purwatiningsih. Oke, terima kasih juga kepada Bapak Ibu warga Ciseeng yang bersedia hadir dalam acara ini. Terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi yang berkenan hadir juga. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua ya, dan dapat diaplikasikan kesehariannya. Nanti jika ada kendala dapat sharing di sini kepada Bapak Ibu dosen dan kepada warga. Mudah-mudahan dapat menemukan jalan untuk marketing via digital ya. Kebetulan di sini banyak UMKM tapi masih manual gitu, paling melalui WhatsApp, melalui mulut ke mulut. Mahasiswa-mahasiswa mungkin juga banyak ya yang punya UKM yang sambil berjualan sambil kuliah gitu. Mudah-mudahan dapat ilmunya di sini ya. Oke, segitu saja. Nanti jika ada pertanyaan dapat ditulis di chat ya untuk mempersingkat waktu atau untuk supaya sinyalnya nggak terganggu, bisa langsung di chat aja, sebutkan namanya dan pertanyaannya. Oke, kita langsung aja ke materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rini Septiawati SMM selaku Ketua PKM atas sambutan yang disampaikan. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah acara inti kita, penyampaian materi. Namun demikian, sebelum kita penyampaian materi, acaranya adalah kita akan foto bersama ya, foto bersama melalui Zoom, sehingga mohon untuk videonya diaktifkan sehingga bisa terekod gambarnya ya. Silakan. Ya. Silakan. Oke. Ada dua ya. Oke, cukup ya, saya screen dulu. 1, 2, ya. 3. Sebentar. Next. 1, 2, 3. Oke, cuma 2 slide. Baik, Bapak Ibu, cukup untuk sesi fotonya, ada 2 slide. Terima kasih. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki materi inti ya, yaitu materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Ruruh Diatmiko ya. Namun sebelumnya sebagai pengantar bahwasanya
di tengah pandemi COVID yang sekarang, dari mulai bulan Maret ya sampai sekarang sudah Desember, Bapak Ibu sudah cukup lama itu ya, sekian bulan. Tentunya ini berdampak terhadap semua sendi kehidupan kita. Namun demikian, berdasarkan informasi dari Ketua Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo, Bapak Emesan, bahwa UMKM di Indonesia menyerap sekitar 95% tenaga kerja dan menyumbang sekitar 64% produk domestik bruto. Jadi kontribusinya luar biasa. Oleh karena itu sangat penting dalam hal ini untuk kita selalu memberikan pendampingan, memberikan informasi terkait hal-hal bagaimana agar UMKM tetap eksis dan bisa berkembang ke depannya. Oke, tidak berpanjang kata, kita langsung memasuki materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ruru Diapriko. Kepada Bapak Ruru, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Widayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu warga Desa Kuripan Ciseeng dan juga adik-adik mahasiswa Unpam. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menghadiri acara PKM yang kami selenggarakan dosen-dosen Unpam, di mana pada kesempatan kali ini dengan materi bagaimana meningkatkan penjualan online melalui e-commerce. Langsung saja saya skill materi ya. Ini waktunya berapa menit Pak Widayat kalau boleh? Ya, sekitar 15-20 Pak. 15-20, baik. Ini saya mungkin singkat saja ya. Oke, ini materi yang saya share mungkin bisa dilihat oleh Bapak Ibu semua, mahasiswa. Nah, Sudah, Pak. bisnis online. Kalau kita bicara tentang bisnis online, saya rasa semua orang pasti sudah pernah melakukan ya bisnis online ini. Karena zaman sekarang ini kan adalah zaman internet. Artinya apa? Semua sendi-sendi kehidupan kita itu sudah dimasuki oleh internet, dan internet ini digunakan untuk berbagai hal, ya. Bermacam-macam penggunaan internet ini. Salah satunya adalah untuk melakukan bisnis. Bagaimana kita bisa melakukan bisnis online dengan baik dan benar. Maka dalam materi yang akan share kali ini akan dibagi menjadi ada 3 agenda tentang definisi bisnis online itu apa, jenis bisnis online itu apa, kelebihan dan kelemahan bisnis online itu apa. Ya. Mungkin secara tidak sadar Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa sudah pernah melakukan bisnis online, event itu melalui Facebook ataupun WhatsApp atau Instagram dan lain sebagainya. Itu semua adalah jenis-jenis bisnis online. Karena definisi bisnis online di sini adalah bisnis yang dijalankan secara online atau melalui media internet sebagai media pemasaran barang ataupun jasa. Jadi yang dijual di internet itu tidak hanya barang, jasa pun juga dijual. Nah, bisnis online ini banyak macamnya. Ya. Ini secara garis besar ada 3. Ada bisnis penjualan atau jasa, kemudian pemasaran dan periklanan. Periklanan itu juga termasuk salah satu pemasaran atau gabungan dari ketiganya. Ya. Nah, kalau kita bicara bisnis online, tentunya kita juga bicara tentang toko online. Ya. Salah satu cara kita menjual barang kita menjualnya melalui suatu situs ya. Situs itu ibaratnya seperti lapak kita atau toko kita, tapi toko secara online. Ya. Kalau konvensional kan kita jual barang di toko yang ada bentuknya fisik, mungkin di pasar. Nah, dengan toko secara fisik itu ada beberapa keterbatasan. Ya, salah satunya adalah akses konsumen. Ya, konsumen tidak tersebar luas. Artinya hanya orang yang tahu, yang lewat depan toko kita, itu yang bisa beli di toko kita. Tapi kalau kita menggunakan lapak online, ini bisa menembus lintas negara, lintas dunia. Dalam artian, karena internet ini bisa diakses di seluruh dunia, barang-barang yang dijual di toko kita itu bisa dilihat oleh orang di seluruh dunia.
Ini adalah keuntungan dari toko online. Keuntungan kedua yaitu waktunya fleksibel. Kita mau menjual barang kita kapanpun, mau siang, mau malam, mau pagi, tidak ada batasan. Ya. Kemudian yang ketiga, pemasarannya luas. Ya. Bisa menjangkau seluruh masyarakat di dunia yang melakukan akses terhadap internet. Ya. Dalam hal ini yang membuka toko online kita, lapak online kita, itu bisa mengakses. Dan yang paling penting, kita menjadi bos dalam toko kita sendiri. Kita bisa menjadi bos tanpa ada ikatan perintah dari atasan kita, karena kita menjalankan toko ini milik kita sendiri, walaupun hanya online. Kemudian dengan toko online itu untuk barang, kita tidak harus menaruhnya di etalase seperti yang di toko. Kalau di toko kan kita harus menaruh di etalase yang ditata dengan rapi. Dengan toko online kita bisa naruh barang itu di gudang atau bahkan yang nggak kelihatan oleh customer kita. Ini adalah keuntungan dari toko online. Kita bisa lihat contoh-contoh toko online ya. Ini ada berniaga.com, tokobagus.com, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu mungkin sebagai buat barang UMKM, Anda bisa menitipkan barang-barang tersebut di toko ini. Ya, ini salah satu contoh pemasaran dari toko online yang ada di bisnis online. Kemudian kalau kita lihat ada beberapa fasilitas media internet yang digunakan sebagai alat promosi. Selain toko online, ini ada beberapa Bapak Ibu. Jadi syaratnya sebenarnya kalau mau menjual barang di online itu syaratnya Bapak Ibu harus punya follower atau pengikut ya. Karena tanpa adanya pengikut yang banyak ataupun follower, Anda tidak bisa menjual produk Anda ke konsumen yang banyak. Ya. Misalnya Anda mempunyai website ya, ini lebih contoh lebih modern lagi ya. Mungkin Bapak Ibu bisa membuat website atau domain, misalkan terkait industri pembuatan contohnya pembuatan industri kerajinan tangan misalkan. Anda bisa membuat website. Dan kemudian website itu bisa, kalau Anda mempunyai pengikut yang banyak, Anda bisa share ke pengikut Anda. Pengikut Anda itu seperti apa? Pengikut Anda bisa dari pengikut di WhatsApp, bisa jadi Facebook, atau dari Instagram. Zaman sekarang ini rasanya orang punya HP itu pasti punya WhatsApp, ataupun mungkin Facebook ya, atau Instagram. Apalagi generasi milenial, itu pasti punya Instagram ataupun Facebook. Nah, Instagram atau Facebook itu dapat dimanfaatkan oleh kita dalam memasarkan produk-produk yang kita buat. Kita bisa melakukan melalui website ataupun blog. Nah, bagi orang yang suka ngeblog, bikin blog, misalkan ada macam-macam ya blog itu ya. Ada blog traveler, ada blog kuliner, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada community web. Ya. Community web ini adalah komunitas ya. Komunitas web misalkan bisa komunitas, kalau sekarang lagi trennya sepeda, ya, bisa dipromosikan atau dijual di komunitas sepeda kita. Itu contoh gampangnya. Kemudian social network, ini juga sama. Bagaimana kita membangun relasi dengan rekan-rekan kita. Rekan-rekan itu bisa rekan bisnis, rekan pengajian, rekan-rekan RT, RW, ini bisa kita jalin social network. Yang kami ada space and banner on web. Ini lebih ke kalau kita sudah punya website ya. Ini kita misalkan punya website sendiri, kita bikin website, kita bisa gunakan website itu untuk mempromosikan barang-barang kita. Yang kanan adalah software. Kita bisa menjual software di media internet. Kemudian kita lanjut jenis-jenis bisnis online. Tadi yang saya sampaikan di awal tadi adalah bisnis online dalam tanda kutip yang sering kita pakai, sering kita gunakan. Kita menjual melalui Facebook atau Instagram atau WhatsApp, tapi itu adalah produk kita, produk yang kita jual, ada produknya. Jadi kita mempunyai produk tersebut. Tapi ada jenis-jenis bisnis online yang sebenarnya kita tidak hanya menjual produk kita. Nah, bisnis-bisnis apa itu? Kita akan sampaikan di sini. Jadi kita tidak hanya menjual barang ya,
Kalau menjual barang kita kan produksi dulu nih, produksi barang, kemudian ada ongkos produksi, kemudian kita jual lewat media sosial media, bisa Facebook, WhatsApp, Instagram. Ini ada beberapa jenis bisnis online yang modalnya itu dalam tanda kutip modal dengkul ya, tidak ada modal sama sekali. Walaupun sebenarnya juga ada modalnya mungkin kuota internet ya, jaringan internet. Jenis bisnis online seperti apa yang ada? Ini. Yang pertama adalah terusin aja sih, orang mau di-scan emang mau diapain? Affiliate marketing. Kalau dilihat dari bahasanya keren ya, Bapak Ibu sekalian. Atau gampangnya reseller. Atau lebih mudahnya lagi, reseller ini adalah broker atau makelar. Ini seperti apa sih affiliate marketing? Mungkin sudah ada yang pernah dengar ya. Affiliate marketing itu seperti apa? Atau reseller itu seperti apa? Atau gampangnya broker. Tapi broker lewat internet. Ini yang saya ambil contoh adalah bagaimana kita menjadi reseller di Tokopedia, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau Bapak Ibu di handphone ada Tokopedia, bisa dibuka. Ya. Nah, reseller atau affiliate marketing ini kita tidak membutuhkan, misalkan kita kulaan barang dulu itu enggak. Kita hanya mereferensikan. Kita hanya menjual barang orang lain. Pulpen aku kamu nggak demen. Kalau kita lihat di Tokopedia, ya, ini saya ambil dari Tokopedia yang saya screenshot. Macam-macam ya, caranya macam-macam. Tapi ketika saya sudah membuka Tokopedia, ketika saya ketik Buy Me, ya, ini untuk reseller atau affiliate marketing di Tokopedia itu adanya namanya Buy Me. Ini yang saya ini ya, kursor ini Buy Me. Anda ketik Buy Me di pencarian. Terus kemudian akan keluar seperti ini, gambar sebelah kanan ini. Nah, ini adalah influencer favorit lainnya yang melakukan affiliate marketing di Tokopedia. Kalau kita lihat ini macam-macam ini YouTuber ya terkenal ya. Ini ada Arif Muhammad, mungkin ada Atta Halilintar dan lain sebagainya. Mereka itu hanya mereferensikan produk dari Tokopedia. Ya. Bapak Ibu sekalian juga bisa melakukan hal tersebut. Ya. Ketika kita sudah klik Buy Me, nah, gambar di tengah ini, di paling bawah ini kita bisa mulai rekomendasikan barang yang akan dijual. Jadi dari barang yang kita jual itu nanti kita akan mendapatkan komisi. Ya. Nah, ketika kita klik rekomendasi ini, akan muncul gambar yang paling kanan ini. Ini contohnya saya ambil fashion ya, fashion muslim ya, muslimah ya. Ini ada contohnya ada gamis wanita brokat. Ini komisinya Rp75.000. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ini bukan harga barangnya ya. Ini komisi yang Anda dapat ketika Anda nanti bisa menjualkan produk gamis wanita ini. Rp75.000 ketika Anda bisa menjual satu barang gamis wanita. Ya. Kemudian bagaimana kita untuk melanjutkan step berikutnya? Kita klik saja gambar gamis wanita brokat ini. Ya. Ketika kita klik, nah ini akan tampil seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ini harganya Rp150.000. Nah, ini ada ininya, deskripsinya. Terus kemudian komisinya Rp75.000. Jadi dari barang yang dijual Rp150.000, Anda mendapatkan komisi Rp75.000. Tanpa banyak mengeluarkan tenaga, tanpa banyak mengeluarkan waktu, dan dimanapun, kapanpun Anda bisa. Anda bisa menggunakan HP dimanapun, di mobil, di rumah, di tempat yang lain, bisa. Nah, ketika Anda sudah mengklik gamis tadi, Anda akan diarahkan untuk membuat post. Post itu untuk memposting barang yang kita jual. Ya. Anda sebelumnya sudah mempunyai akun Tokopedia, kemudian Anda harus punya akun Facebook, kemudian Instagram, itu lebih memudahkan Anda ketika akan memposting barang yang Anda jual. Anda akan mereferensikan di media sosial Anda. Ini ketika kita buat post,
nanti akan muncul gambar yang seperti di tengah. Nah, ini karena akun saya, nama saya Ruruh Diatmiko. Ya, ini post. Nah, Anda bisa memasukkan ini video, masukkan barang ini, Anda bisa memasukkan gambar lain atau video lain dan lain sebagainya. Anda juga bisa memasukkan keterangan di sini. Misalkan ini bagus banget, ini sudah default dari sana. Saya tinggal klik saja. Mungkin bisa ditambahkan deskripsi yang lain. Misalkan, oh ini kualitasnya bagus, harganya murah, Anda layak untuk membeli barang ini. Nah, ini ketika kita mempost. Nah, ini mempostnya Anda bisa lewat, ini misalkan contohnya Twitter ya. Twitter atau mungkin Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian Anda share post. Nah, ketika share post ini, otomatis nanti di media sosial Anda akan muncul link barang ini. Nah, ketika ada follower Anda membeli barang ini dari media sosial Anda dan kemudian dibayar, Anda akan mendapatkan komisi 75.000 ini. Tentunya sangat mudah ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebenarnya mau untuk mengetahui apa saja sih sosial media itu yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan income. Ini modelnya hanya modal kuota dan mungkin ya handphone kuota. Kalau sekarang kan handphone itu sudah menjadi hal yang umum ya, yang dipunyai oleh semua orang. Kemudian Anda tinggal siapin kuota, Anda daftar. Ini saya bukan ada afiliasi dengan Tokopedia ya. Ini saya hanya mengambil contoh yang mudah saja, Tokopedia. Ya. Di Tokopedia itu kita bisa memanfaatkan kita sebagai affiliate marketing atau mereferensikan penjualan barang yang hasilnya menurut saya lumayan ya. Ini dari satu barang aja 75.000. Bagaimana kalau misalkan Anda punya pengikut 100.000? 100.000 katakanlah 10 orang yang beli. 10 orang yang beli kali 75.000 sudah 750.000 Anda dapat. Teorinya seperti itu ya. Nah, ini saya hanya sharing pengetahuan wawasan yang sebenarnya sudah ada di sekitar kita, tapi kita mungkin belum bisa memanfaatkan peluang-peluang ini. Ini contoh adalah affiliate marketing yang merupakan salah satu bisnis online yang bisa mendatangkan income bagi kita. Ini caranya sangat mudah Bapak Ibu sekalian. Ini contoh bisnis online yang pertama. Kemudian contoh yang kedua yaitu pay per click publisher. Ini intinya ketika kita punya blog ataupun punya sosial media, kemudian ketika kita dibayar jika ada yang mengklik iklan yang ada di website atau blog kita. Nah, tentunya ketika kita sudah punya follower banyak, kita membuat blog atau apapun sosial media, ketika ada orang yang mengiklankan produknya di kita, nah ini per satu kali kliknya juga ada income-nya. Kemudian yang ketiga dan keempat itu adalah pay to review. Nah, ketika kita mereview atau menulis artikel tentang produk atau memasang iklan, kita juga dapat mendapatkan income. Ya, ini mungkin bagi kita yang suka menulis atau apapun ya di blog, ini syarat untuk berjualan online itu sebenarnya pengikutnya banyak, harus punya follower banyak. Atau kalau tidak punya follower banyak, ya kita bisa menitipkan kepada orang yang mempunyai follower banyak. Tentunya kita membayar kepada orang tersebut. Ya, seperti ketika di Tokopedia, itu kan vendor-vendor Tokopedia itu kan menitipkan ke Tokopedia untuk dijualkan ke affiliate marketingnya. Ya, kita bisa menjadi affiliate marketing atau menjadi vendor. Itu tergantung pilihan kita. Ya, kalau affiliate marketing kita modalnya boleh dibilang modal dengkul ya, karena hanya modal mereferensikan. Tentunya ketika kita mereferensikan, kita harus punya follower yang banyak. Kemudian membuat produk sendiri. Nah, ini membuat produk sendiri seperti UMKM ini ketika dikemas dan dijual secara digital, kemudian dititipkan kepada orang-orang yang mempunyai follower banyak, itu akan lebih efektif. Ya, tentunya kita akan memberikan bayaran kepada orang yang menjualkan produk kita. Terserah kita mau menjadi pemilik produknya langsung atau kita menjadi resellernya. Yang kelima adalah sistem keanggotaan berbayar. Ini kalau kita misalkan ibu-ibu atau adik-adik
mendirikan bimbingan belajar. Kalau sekarang kan bimbingan belajar itu apalagi di tengah pandemi ini, saya rasa bimbingan belajar itu sangat efektif ketika kita menggunakan secara online ya. Kalau kita dulu lihat banyak bimbel yang harus datang, misalkan hujan-hujan harus datang, waktu tenaganya kan kita juga kurang ya. Apalagi kalau sekarang di zaman pandemi ini, rasanya untuk mendirikan kursus belajar online ini sangat terbuka. Jadi mungkin bagi mahasiswa yang mungkin bisa sharing ilmu kepada adik-adik SMA ataupun SMP bahkan SD bisa membuka bimbingan belajar online ini. Ya, tentunya ketika Anda membuka online ini harus menyiapkan segala infrastrukturnya. Ya, secara teori bisnis ini sangat menjanjikan sekali di tengah pandemi seperti sekarang ini. Kemudian yang keenam, memarkir domain. Memarkir domain ini mungkin lebih ke ini ya, kita mempunyai domain atau web yang akan dipakai oleh orang lain menjualkan barang dagangan di kita. Intinya sih ini lebih ke website yang kita manfaatkan untuk orang lain menjual produknya di tempat kita. Ya, esensinya sih hampir sama sih. Kita menjual produk orang lain di tempat di toko kita. Yang ketujuh adalah toko online. Nah, ini toko online ini sudah menjamur ya. Memang paling banyak adalah toko online kalau kita lihat bisnis online saat ini. Karena toko online ya kita harus bisa membuat website toko kita, lapak kita, kemudian kita isi barang-barang kita atau mungkin barang-barang dari vendor lain yang dijual di lapak kita. Nah, ini saya hanya memberikan wawasan kepada Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, bisnis online itu apa saja sih? Peluangnya apa saja sih? Tidak hanya kita bisa menjual barang saja. Kita juga bisa sebagai referral. Ya, ini yang paling menguntungkan sebenarnya. Broker itu, kalau bahasa Indonesia maklar ya. Broker itu modalnya hanya kuota kalau untuk bisnis online. Kuota, handphone, Anda bisa menjadi referral. Tentunya Anda juga harus punya pengikut yang banyak untuk membuat penjualan ini berhasil. Yang kedelapan adalah service online. Ini jasa-jasa online ya. Intinya mau jasa, mau barang, kita jual lewat internet. Internet itu bisa macam-macam ya. Bisa WhatsApp, Instagram, kemudian Facebook, dan lain sebagainya. Nah, kalau 9 Forex ini, online trading ini lebih ke ini ya, kita yang punya uang lebih, ini kita bisa bertransaksi forex. Forex ini jual beli mata uang, ya jual beli mata uang, atau Anda juga bisa jual beli saham. Tapi ini pasti sebelum adanya bisnis online ini sudah marak sebenarnya. Tapi dengan adanya maraknya bisnis online, peluang untuk kita jual beli forex atau saham ini juga sangat terbuka. Terutama untuk adik-adik mahasiswa ya, di Unpam kan sudah ada investasi, Anda bisa jual beli saham online di situ. Ya, Anda bisa jual beli saham di situ ketika Anda sudah punya rekening nasabah ya, rekening nasabah Anda install di handphone Anda bisa melakukan jual beli saham ataupun forex. Kalau forex di Unpam belum ya, hanya saham ya. Jadi Anda bisa melakukan jual beli saham secara online di handphone ya, dengan mudah. Saya pun pernah mempraktekkan untuk jual beli saham melalui handphone saya. Caranya sangat mudah. Kita hanya mendaftar untuk mendapatkan rekening dana nasabah, kemudian kita dapat akun, password, dan kita bisa berbisnis saham di situ. Ini mungkin untuk adik-adik mahasiswa ya. Yang ke-10 adalah service layanan domain dan hosting. Ya, ini ada banyak sekali layanan domain dan hosting baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ya. Ini layanan domain ini ya, kita membuat jasa, membuat web ya. Bagi mahasiswa IT mungkin bisa menggunakan kemampuannya untuk membuat jasa hosting ini. Nah, itu tadi beberapa
contoh peluang bisnis online yang ada ya. Selain kita bisa menjual barang, kita juga bisa melakukan afiliasi, marketing afiliasi. Ini kalau menurut saya marketing affiliate itu mudah ya. Kita tidak harus kulaan barang dulu, kita tidak harus membuat create barang dulu, kita hanya mereferensikan barang ke orang lain. Modalnya yaitu kita harus punya pengikut yang banyak. Ya. Mau di Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara lebih luas lagi di online world market, nah, cara singkat menjual produk atau jasa dengan pasar seluruh dunia, yaitu satu, Anda memiliki produk atau jasa untuk dijual online. Ya, kalau Anda mau menjual produk atau jasa, Anda harus memiliki produk atau jasa tersebut. Ya. Kalau Anda sebagai produser, ya, produser produk atau jasa. Kemudian Anda membuat website berupa toko online atau website penjualan sederhana untuk menampilkan produk atau jasa Anda secara detail. Nah, kalau Anda sudah meng-create produk, untuk memasarkannya Anda harus membuat websitenya dulu atau toko online-nya dulu. Ya, kalau seperti Tokopedia dan lain sebagainya kan sudah internasional ya. Anda bisa membuka toko online sendiri dengan misalkan nama Anda sendiri. Nah, untuk mengenalkan gimana ya, Anda harus coba share ke follower Anda. Ya, kuncinya itu tadi yang sering saya ulang. Anda harus punya follower yang banyak. Kalau tidak punya follower yang banyak, Anda harus menitipkan ke teman Anda atau siapapun yang mempunyai follower banyak. Intinya ketika kita menjual barang, produk kita harus dikenal oleh sebanyak-banyak mungkin oleh customer kita. Ya. Nah, ini kelebihan dan kelemahan bisnis online. Sudah saya sampaikan di awal bahwa kelebihan bisnis online yaitu satu, tidak terikat tempat dan waktu. Anda mau siang, mau malam, mau pagi, dimanapun Anda bisa jualan online. Yang kedua, pangsa pasar yang luas. Tidak hanya dijual di Ciseeng saja, bisa dijual di seluruh Tangsel, bahkan seluruh Banten, bahkan seluruh Indonesia. Ketika Anda punya media atau toko online atau follower yang banyak. Ya. Yang ketiga, media promosi yang efektif. Jadi Anda tidak usah keliling jual barang Anda cukup mengklik, menawarkan di media sosial Anda, sudah bisa dilihat oleh customer Anda. Modal dan biaya operasional yang relatif kecil. Modal dan biaya operasional. Ya. Kita tidak harus punya toko fisik, kita tidak harus menggaji karyawan untuk menjaga barang, menjual barang. Yang kita butuhkan hanya kuota internet, ya. Kemudian handphone kalau dijual lewat mobile, ya, pasti itu orang sudah punya semua. Modalnya kecil. Seperti saya katakan tadi, modal dengkul sebenarnya kalau kita bisnis online ya. Apalagi yang kita tidak memproduksi barang, kita hanya sebagai reseller saja. Itu modalnya sangat sedikit sekali. Dan yang kelima adalah Anda bos. Anda menjadi bos sendiri. Anda tidak terikat oleh perintah atasan Anda. Kalau kita bekerja mungkin dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 5, nanti rutinitas kita kan selalu seperti itu bagi yang bekerja di kantor ya. Dan kita pasti punya bos. Ya. Kita sering dimarahin bos, kita sering diperintah bos, dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda mempunyai bisnis online ini, Anda lah bosnya. Anda tidak akan diperintah oleh siapapun, kecuali mungkin customer Anda ya. Karena kalau customer kan memang harus dilayani. Ya. Nah, ini terkait dengan kelemahan. Kalau tadi keunggulan, ini ada kelemahannya juga bisnis online ini. Karena modal utama bisnis online ini adalah kepercayaan ya, jadi rawan penipuan. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika mau jualan bisnis online ini juga harus hati-hati. Misalkan mau menitipkan seperti affiliate marketing tadi juga harus ke affiliate marketing yang dari situs-situs yang sudah punya nama, seperti Tokopedia atau mungkin Bukalapak dan lain sebagainya. Yang kedua adalah rawan hacker. Kita tahu semakin canggihnya teknologi itu membuat kejahatan itu juga semakin canggih. Perbankan pun juga walaupun sudah canggih pengamanannya juga pernah dibobol atau dikerjai oleh namanya hacker ini. Mereka bisa masuk ke sistem
aplikasi kita, walaupun sudah disiapkan perangkat untuk menangkal itu semua. Tapi namanya hacker mungkin 1001 cara mereka punya. Ini salah satu kelemahan dari bisnis online. Tapi jangan takut untuk toko online yang besar, mereka sudah memberikan jaminan keamanan proteksi terhadap keamanan data dari penjual maupun pembeli. Jadi kalau kita misalkan membeli di Tokopedia ataupun di lapak manapun, kalau barang tidak sampai, kita kan sebenarnya kan juga uangnya bisa dikembalikan, ya, jadi aman. Yang ketiga, karena wujud barang jasa ditawarkan di dunia maya, biasanya banyak komplain ya. Mungkin ya kalau kita sebagai orang yang harus jujur ya, kita menjual barang ya harus sesuai dengan apa yang kita iklankan. Jangan sampai ketika kita memberikan narasi atau gambar foto yang bagus, tapi ternyata ketika barang aslinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan customer. Nah, kalau kita jual beli online, resikonya seperti itu. Tapi sebagai penjual yang baik tentunya tidak akan membohongi customer-nya. Nah, ini ada kisah sukses bisnis online Bapak Ibu sekalian. Ini ada Bapak Edi Kurniawan sebagai pengusaha pakaian bayi. Kalau kita lihat ya dia mempunyai toko online namanya grosirtanahapang.com dan afiliababysop.com. Dia ingin seluruh toko di Tanah Abang mempunyai toko online. Nah, makanya dia membuat 2 toko online di atas. Ya. Ini omset rata-ratanya 100 juta per bulan. Ya. Lumayan ya, 100 juta per bulan di zaman sekarang sudah cukup banyak sekali. Ya. Tidak hanya Bapak Edi Kurniawan, Anda pun juga bisa menjadi pemilik toko online ketika Anda punya semangat, kemauan, dan usaha. Ini adalah kisah sukses dari bisnis online Bapak Edi Kurniawan. Jadi yang dapat saya sampaikan sebenarnya ada beberapa ya, beberapa kunci ya. Kalau kita mau berbisnis online, mau kita sebagai pedagang atau kita reseller, kita harus punya follower yang banyak. Gitu. Kalau kita tidak punya follower, kita bisa menitipkan ke rekan kita yang punya follower banyak. Karena apa? Karena follower ini adalah potensi nasabah kita. Semakin banyak follower, potensi orang untuk membeli barang kita itu semakin besar dibandingkan followernya cuma sedikit. Yang kedua adalah kita harus fokus. Misalkan fokus, kalau misalkan kita jualan, kita harus fokus apa yang kita jual. Ya. Kita misalkan industri kerajinan tangan, ya kita fokus di industri kerajinan tangan, dan kita juga milih komunitas apa yang kira-kira pas untuk kita jual produk kita. Ya. Misalkan komunitas sepeda, Anda jual produk-produk sepeda motor, misalkan spare part sepeda motor, ya rasanya kurang pas. Ya. Mungkin ketika Anda memilih komunitas atau memilih pasar yang akan Anda jual, itu harus disinkronkan dengan produk yang Anda jual. Yang ketiga, menurut saya, selain tetap tidak takabur ya, kita tetap waspada juga, karena di zaman sekarang ini, zaman teknologi canggih ini, penipuan itu juga semakin canggih ya. Tetap waspada terhadap segala macam tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan kerugian bagi kita. Kalau kita mau menitipkan barang ke toko online, ya toko online yang sudah kita kenal atau yang sudah punya reputasi. Mungkin demikian sharing dari saya terkait bisnis online. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan, atau teknisnya seperti apa Pak Widayat. Waktu saya kembalikan kepada Pak Widayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ruh atas paparannya yang luar biasa, ya, yang memberikan wawasan yang lebih luas kepada kita bahwa bagaimana bisnis online itu bisa melintasi Nusantara, bahkan bisa melewati negara kita atau ke luar negeri gitu ya. Tapi tadi juga menjadi catatan bahwa kita harus punya follower gitu ya. Ini juga bagian tantangan juga bagi kita yang mungkin berkecimpung atau berusaha merintis usaha di bidang UMKM.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ya, mohon ditunggu untuk sesi interaktifnya. Kita akan seling dulu dengan materi yang terakhir terkait manajemen waktu di masa pandemi yang akan disampaikan oleh Ibu Purwati Ningsih. Kepada Ibu Ningsih, waktu dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Hidayat sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di awal saya sampaikan ya, ini di sini masih hujan, jadi kalau jaringannya nanti terganggu ya mohon maklum ya. Baik, yang terhormat Bapak RT beserta istri yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asep. Semoga Bapak Asep lekas sembuh ya Pak. Kemudian yang terhormat para pengusaha, Bapak Ibu pengusaha UKM di Ciseeng, yang saya hormati pula rekan-rekan dosen yang sudah memanage kegiatan PKM pada hari ini dengan sangat baik, dan yang saya cintai rekan-rekan mahasiswa yang sudah turut hadir pada kesempatan PKM kali ini. Baik, pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai manajemen waktu. Saya share screen dulu ya. Ya, manajemen waktu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan manajemen waktu? Kita yang Muslim mungkin sudah familiar dengan isi surat Al-Asr ya, di mana ya intinya adalah bahwa kita sebagai manusia mesti pandai membagi waktu kita ya. Jadi demi waktu sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kalau di di Al-Qur'an di Al-Qur'an saja sudah ada. Nah, berarti kita dalam kehidupan itu mesti pandai membagi waktu kita. Ya, saya cepat saja ya. Apa yang dimaksud dengan manajemen waktu? Menurut para ahli, manajemen waktu itu adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk merencanakan, mengatur atau menjadwalkan waktu yang ada dan membagi waktu tersebut ke dalam beberapa kegiatan atau aktivitas yang akan kita lakukan dalam satu hari, satu minggu, satu bulan, bahkan satu tahun. Ya, jadi intinya manajemen waktu itu bagaimana kita memanage atau mengelola waktu dengan baik. Tentunya dalam memanage waktu itu kita mesti membagi waktu-waktu itu secara proporsional. Jadi manusia itu punya keterbatasan untuk mengingat. Oleh sebab itu dalam manajemen waktu sebaiknya kita membuat timeline, menulis seluruh kegiatan yang akan kita lakukan. Mungkin dalam 1 tahun, kemudian dibagi lagi menjadi triwulan, dan seterusnya. Kemudian apa sih manfaat atau tujuan manajemen waktu? Yang pertama adalah agar kita tidak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang bermanfaat dan kurang produktif. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan bahwa dalam membuat manajemen waktu atau mengelola waktu atau menjadwalkan waktu, kita sudah punya timeline, sudah punya jadwal. Jadi kalau jadwal itu sudah kita buat, pasti kita akan mematuhi jadwal yang kita buat. Meskipun dalam keseharian kita, jadwal yang kita buat itu pasti ada kegiatan-kegiatan di luar jadwal tersebut. Itu tidak mengapa. Tapi kalau bicara jadwal yang kita sudah buat, berarti kita akan disiplin mengikuti jadwal yang sudah kita buat berhubungan dengan waktu yang kita miliki, sehingga waktu yang kita miliki itu menjadi bermanfaat, seperti itu. Kemudian yang kedua, bentar, ini sudah
ya, membantu kita membantu kita menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan lebih efisien, ya. Jadi ini sebenarnya semua berhubungan. Jadi kalau misalnya namanya jadwal sudah dibuat, pasti pekerjaan yang kita lakukan akan berjalan secara efisien. Kemudian yang ketiga adalah menjauhkan kita dari rasa stres, ya. Nah, kalau kita memiliki jadwal, tentunya kita sudah tahu kegiatan-kegiatan apa saja yang harus kita lakukan. Ya, misalkan di sini ini Bapak dan Ibu pengusaha UKM, ya. Kalau yang gini, kalau contoh yang mudah itu adalah misalnya ibu rumah tangga, di mana Halo, Bu Ningsih. Bu Ningsih, suaranya tidak terdengar. Mungkin ada gangguan ya, Pak. Halo, Bu Ningsih. Bu Ningsih masih jaring? Ya. Itu dia. Maaf ya, Bapak dan Ibu, ini terkendala oleh sinyal ini. Masih hujan di sini sebenarnya. Terkendala cuaca. Mohon maaf sekali. Aduh. Ya, mangga Bu, silakan dilanjut. Apa Bu? Ya. Mau lanjut Bu? Oke, sedikit saja ya. Baik, saya cepat ya. Kemudian nih. Ya, kemudian yang keempat adalah membantu menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu atau on time, ya. Jadi kembali lagi, jadwal yang sudah kita buat, kita akan mengikuti jadwal tersebut. Misalkan pekerjaan A harus diselesaikan dalam waktu berapa lama, pekerjaan B berapa lama, dan seterusnya. Oleh sebab itu membuat kita akan tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, ya. Kemudian muncul pertanyaan, apakah manajemen waktu itu merupakan kunci kesuksesan, ya. Jadi kalau bicara kesuksesan ini tidak lepas dengan yang namanya disiplin. Disiplin dalam segala hal, terutama adalah disiplin masalah waktu. Sebagian besar orang-orang yang sukses itu akan memanage waktunya dengan baik. Mereka tidak akan menyia-nyiakan waktunya, ya. Jadi saya teringat oleh bos saya di kantor, ya. Jadi kalau saya lihat itu setiap waktunya itu sangat bermanfaat. Ketika beliau itu harus istirahat, beliau menggunakan waktu istirahatnya itu dengan baik dan tidak mau diganggu oleh pekerjaan. Jadi memang sangat disiplin sehingga membuat usahanya menjadi besar, ya. Contoh manajemen waktu sehari-hari yang dilakukan oleh para orang sukses adalah menuliskan jadwal penting di agenda mereka, ya, setiap harinya. Ya, jadi kalau bicara pekerjaan itu ada skala prioritas. Jadi yang tadi saya katakan bahwa setiap hari kita ada jadwal nih, jadwal kegiatan kita. Namun ada pekerjaan-pekerjaan di luar jadwal yang sudah kita buat itu, gitu loh. Nah, jadi setiap hari kita harus menulis mana sih pekerjaan yang harus kita selesaikan lebih dulu berdasarkan skala prioritas. Kemudian di sini adalah tips manajemen waktu yang baik untuk meraih tujuan hidup. Yang pertama adalah pastikan kita menetapkan tujuan hidup dengan cara yang benar, ya. Jadi bicara tips yang tadi, ya, tips manajemen waktu, pertama adalah tentukan tujuan dulu, ya. Misalkan sebagai pengusaha UKM, apa sih tujuannya? Oh, tahun 2021 itu omset harus 500 juta misalkan. Nah, seperti itu adalah tujuan, visi di 2021 adalah seperti itu. Nah, untuk menentukan tujuan, ini kita menggunakan metode SMART, ya. S-nya adalah spesifik, ya, jadi spesifik khusus. Jadi apa sih kalau bicara tadi, omset di 2021 adalah 500 juta.
Nah, berarti yang kita bicarakan adalah masalah omset. Kemudian terukur, measurable, terukur ya. 500 juta. Mungkin nggak gitu kan? Mungkin nggak, kalau bicara 500 juta berarti itu kan terukur kan ya, bisa kita ukur. Kemudian yang yang A-nya adalah attainable ya, dapat dicapai. Nah, sekarang kita lihat, mungkin tidak 2021 itu kita mencapai omset 500 juta. Kalau bicara omset tahun 2021 berarti kita harus lihat pendapatan atau omset di 2020 berapa ya. Masuk akal nggak kalau kita misalkan di 2020 itu 100 juta omset kita, kemudian di 2021 500 juta, rasanya terlalu jauh gitu ya. Jadi kita harus menetapkan tujuan yang kira-kira dapat tercapai ya. Keempat, yang R-nya adalah relevan ya, sesuai. Ini berkaitan tadi yang saya jelaskan dengan dapat dicapai tadi ya. Sesuai enggak sih, misalkan kita 500 juta. 500 juta bisa dicapai atau tidak. Nah, kita lihat kita mungkin nggak sih stok kita itu mencapai angka 500 juta tersebut ya. Kalau bicara 500 juta kan berarti revenue gitu kan, revenue yang kita ingin raih ya. Kemudian yang T-nya adalah timely atau memiliki waktu ya. Nah, bicara memiliki waktu ini hubungannya yaitu dengan bagaimana setiap pengusaha UKM itu memiliki jadwal atau memiliki jadwal yang berhubungan dengan strategi marketing. Tadi ini hubungannya dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ruruh ya. Nanti misalkan untuk produk A ya, packagingnya mesti kayak apa, kemudian bicara pasarannya harus bagaimana, offline atau onlinenya seperti apa, itu semua kita buat schedule-nya ya. Jadi insya Allah apa yang menjadi tujuan kita akan tercapai. Kemudian yang kedua adalah pisahkan tugas kerja ke dalam beberapa kategori dalam penyelesaiannya. Dalam tugas kerja ini kita membagi 4 kategori, yaitu tugas kerja yang sangat penting dan urgent. Jadi ini kita bicara skala prioritas. Jadi prioritas pertama itu adalah tugas kerja yang sangat penting dan urgent. Ya, kemudian tugas skala prioritas kedua adalah tugas kerja yang tidak urgent, namun tetap menjadi tugas yang penting untuk dikerjakan. Kemudian skala prioritas yang ketiga adalah tugas kerja yang ingin kita fokuskan. Kemudian skala prioritas yang keempat adalah tugas kerja yang tidak penting sama sekali dan bisa kita pending, tidak dihindari maksudnya, tapi bisa kita schedulekan di waktu terakhir seperti itu. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan tugas yang sulit dan berat ya. Jadi menyelesaikan tugas sulit yang berat di pagi hari. Jadi berdasarkan penelitian psikologi, otak kita ini akan fresh itu di waktu pagi. Ya, mungkin kita semua bisa merasakan ya, ketika pagi hari kita akan lebih bersemangat gitu ya. Oleh sebab itu tugas-tugas yang berat kita lakukan di pagi hari ya. Baik, kemudian yang keempat, mohon maaf ya Bapak dan Ibu, saya agak cepat, khawatir sinyalnya ini. Kemudian yang keempat adalah mengikuti prinsip Pareto, yaitu aturan 80-20. Maksud dari aturan ini adalah 80% sebuah hasil sebenarnya berasal dari 20% usaha atau upaya yang kita berikan. Jadi bicara keberhasilan kita itu 80% keberhasilan kita, 20%-nya adalah usaha kita atau upaya kita. Misalkan PKM hari ini yang diselenggarakan oleh dosen-dosen Unpam ya, 80% keberhasilannya, 20%-nya adalah usaha atau upaya yang dilakukan oleh rekan-rekan dosen, yaitu bagaimana menyiapkan perangkat, kemudian mengorganize semua hal-hal yang diperlukan dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang kelima, fokus dan menjaga kebiasaan baik kita ya. Jadi kita bisa tahu ya kebiasaan baik kita tuh apa. Nah, itu harus dijaga. Tiap pagi ini sebagai orang yang disiplin gitu ya, pagi hari itu kita memulai aktivitas kita misalkan ya dengan sholat duha dulu gitu kan, supaya Allah membuka rezeki buat kita. Nah, itu kebiasaan seperti itu mesti kita jaga. Atau misalkan pagi hari kita selalu olahraga gitu kan.
olahraga itu kan penting juga ya. Kenapa? Karena semua aktivitas kita tentunya perlu yang namanya sehat gitu kan. Nah, itu harus kita harus kita jaga. Kemudian yang keenam, cari tahu apa saja kebiasaan buruk kita dan jauhi semua kebiasaan buruk tersebut. Kita koreksi diri kita. Kira-kira apa sih yang menjadi kebiasaan buruk kita? Pagi hari bangun tidur kita bermalas-malasan dulu, atau pagi hari kita bangun tidur kita langsung ngecek handphone dan sebagainya. Itu kebiasaan-kebiasaan menurut saya sih kurang bagus gitu kan ya. Nah, jadi biasanya kalau sudah ngecek handphone gitu, itu lupa ya, bisa 1 jam lebih. Jadi lupa semua pekerjaan yang lain gitu ya. Kemudian yang ketujuh, atur jadwal yang tepat untuk merespon email dan medsos lainnya. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya medsos itu udah melekat di diri kita ya. Kalau nggak ngecek 1 menit gitu, kayaknya kayak kehilangan sesuatu. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Jadi kalau setiap hari pegangan kita hanya handphone gitu, ngecek-ngecek yang nggak perlu, akhirnya habis waktu kita dan akhirnya kita tidak produktif. Jadi kalau bicara pengusaha ya, pengusaha UKM ini harus ada jadwal khusus bagi kapan kita harus mengecek email dan medsos lainnya. Kalau untuk rekan-rekan mahasiswa ini perlu diperhatikan ya. Jadi kalau sehari-hari sibuk dengan handphone, akhirnya tugasnya tidak terselesaikan, sehingga apa yang jadi tujuan akhir rekan-rekan mahasiswa tidak akan tercapai ya. Tentunya tujuan akhirnya adalah lulus tepat waktu ya. Lulus tepat waktu, 4 tahun selesai kuliah seperti itu. Kemudian yang ke-8 adalah menyusun daftar tugas kerja di malam hari untuk keesokan harinya. Ya, ini harus dibiasakan, misalnya yang tadi ini hubungannya dengan yang tadi saya sampaikan bahwa orang-orang yang sukses itu akan menyusun agenda ya, agenda yang penting setiap harinya. Itu sekitar 3 sampai 5 kegiatan penting yang menjadi skala prioritasnya setiap hari. Kemudian yang ke-9, cari inspirasi baru ketika semangat kita itu turun ya. Jadi tidak bisa dipungkiri pula ya bahwa motivasi kita itu kan turun naik ya. Jadi ketika motivasi kita turun ya kita harus memotivasi diri kita gitu kan. Kita nggak bisa bergantung kita dimotivasi oleh orang lain, tidak bisa juga seperti itu. Jadi bagaimana supaya kita tetap termotivasi, tetap bersemangat, ya kita cari atau menonton video-video motivasi banyak di YouTube ya, terus membaca buku-buku, terus mengikuti seminar-seminar dan seterusnya. Kemudian yang ke-10 adalah lakukan evaluasi. Dari semua kegiatan kita berkenaan dengan manajemen waktu yang sudah kita tuangkan dalam jadwal kegiatan kita sehari-hari, itu mesti kita lakukan evaluasi. Apapun kegiatan yang kita lakukan, itu perlu adanya evaluasi. Bagaimana sih selama 1 minggu ini kegiatan kita? Apakah kita memang disiplin waktu atau kita banyak menyia-nyiakan waktu dan sebagainya, itu yang perlu kita lakukan. Baik, demikian yang bisa saya sharing pada hari ini berkenaan dengan manajemen waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ningsih atas pemaparannya yang luar biasa ya. Mungkin ada poin yang bisa saya tangkap bahwa kesuksesan itu adalah bagian atau buah dari kedisiplinan itu ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga manajemen waktu ini sehingga bisa sukses baik di dunia maupun di akhirat kita. Baik, hadirin yang hormati, selanjutnya kita masuki acara sesi tanya jawab. Nah, di ruang chat kita sudah ada beberapa pertanyaan, cukup banyak ya. Mungkin saya akan bacakan dari yang pertama, namun demikian kalau nanti mungkin tidak bisa keseluruhan, maka kami mohon maaf, mungkin nanti bisa disampaikan melalui Ibu Ketua PKM kita, Ibu Rini. Untuk chat yang pertama, pertanyaan dari Mbak Raisa atau Ibu Raisa mungkin ya, dari Blok C2 Ciseeng. Pertanyaannya ini untuk Pak Ruruh nih sepertinya. Bagaimana Pak caranya agar konsisten dalam berjualan? Nah, cukup pendek. Silakan mungkin Pak Ruruh untuk bisa menanggapi. Baik, terima kasih Pak Widayat atas pertanyaan yang disampaikan. Sebenarnya saya sudah
jawab di ini ya, di chat ya sebagian ya. Bagaimana cara konsisten dalam berjualan ya. Tentunya kalau kita mau konsisten, kita juga harus tentukan customer kita seperti apa ya. Kita menjual produk apa kepada customer kita supaya kita bisa konsisten. Ketika menjaga konsisten itu asumsinya bahwa produk kita diterima oleh masyarakat ya. Kalau kita diterima, bagaimana menjaga produk kita supaya konsisten, kualitasnya bagus, harganya bersaing, dan konsumer tetap membeli barang kita. Tapi kalau produk kita tidak laku, ya berarti kita tidak harus konsisten. Kita harus ubah produk tersebut bagaimana bisa menjadi laku. Betul ya? Jadi kalau pertanyaannya bagaimana menjaga konsistensi, berarti produk yang kita jual itu atau kita produksi itu sudah laku dan digemari oleh masyarakat. Tinggal bagaimana kita menjaga konsistensinya. Konsistensi itu dari apa? Konsistensi dari kualitas, konsistensi dari harga. Tapi yang utama adalah kualitas. Ketika kita sudah mampu menjual produk yang banyak, customer puas, tentunya kita tidak boleh mengurangi kualitas tersebut dengan alasan untuk mendapatkan untung yang lebih. Nah, itu malah sebenarnya malah keliru, karena nanti ketika kualitas kita kurangi, otomatis konsumer akan menjadi kurang puas. Nah, tentunya akibatnya produk kita tidak dibeli dan akhirnya omsetnya turun. Tapi ketika kualitas itu tetap kita jaga, banyak orang yang membeli produk kita, otomatis order itu akan semakin banyak. Ya. Tentunya untuk menjaga kualitas, konsistensi ya kita harus lihat seperti apa loyalitas customer kita. Ya. Kalau kita lihat customer kita loyal, ya tentunya dengan tanpa mengurangi kualitas produk kita, insya Allah kita akan konsisten dalam menjual produk kita. Mungkin demikian ya jawaban atas pertanyaan pertama. Baik, terima kasih Pak Rus. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari. Atau mungkin bisa ditanggapi langsung oleh penanya mungkin. Silakan. Atau masih kurang puas atau cukup, atau mungkin bisa interaktif kita. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi. Mungkin sepertinya Pak Lulu. Oh ya. Ya, langsung saja. Kayaknya orangnya nggak ada. Oh, nggak ada ya? Iya. Silakan Pak Widaya dilanjut. Lanjut. Dari Pak Asep Supriyatna. Ya. Pak Aib. Pak Aib ya, mohon maaf Pak Aib Supriyatna. Saya punya kerjaan jual lauk mateng. Apakah bisa dijual online? Sementara kalau makanan kan cepat basi, Pak Ruru. Ya. Oke, baik. Ini juga sudah saya jawab di chat ya. Jualan lauk mateng apakah bisa dijual secara online? Gitu. Ini lauk mateng ini seperti apa ya? Kalau sayur gitu, ya mungkin sehari ya. Tapi kalau lauk mateng yang mungkin kira-kira kita bisa sediakan ketika ada order. Contohnya misalkan seperti ayam goreng ya. Ayam goreng misalkan kita bikin setengah matang dulu, tapi ketika ada order baru kita goreng. Tentunya ketika tidak ada order, ayam tersebut kan bisa dimasukkan kulkas, dijual esok harinya. Jangan sampai ketika kita sudah membuat lauk banyak dalam sehari dan ketika tidak laku akhirnya dibuang. Nah, kita harus pilih-pilih juga ketika kita mau menjual lauk online, harus kita pilih-pilih dulu seperti apa, Pak Aib. Kita bisa tentukan jenis lauknya seperti apa dulu kira-kira. Kalau lauk mateng maksudnya sayur, ya sehari harus laku. Kecuali kalau Bapak sudah yakin lauk itu bisa laku dalam sehari, monggo saja. Tapi ketika kita belum yakin atas barang yang kita jual, customer-nya belum jelas, nah kita juga harus ada mitigasi risikonya. Tapi kalau misalkan nih di sekitar rumah Bapak ada sebuah proyek dan itu ada pekerjanya yang setiap siang pasti akan makan di warung Bapak, atau ada proyek yang agak jauh yang bisa di-online-kan, ya itu Bapak bisa menjual lauk matang yang sayur itu nggak apa-apa karena kemungkinan untuk terjualnya itu tinggi. Jadi kita juga bicara peluang, Pak. Kita bicara peluang, kita bicara mitigasi risiko. Kalau kira-kira produk yang kita jual Bapak yakin laku, ya silahkan, bisa saja. Tapi ketika produk kita masih 50-50 nih, yang beli siapa, ya
saran saya sih jangan menjual produk-produk yang cepat basi. Ya, kalau makanan pun yang ya misalkan nggak laku hari ini bisa dijual besok harinya, bisa dimasukkan kulkas. Mungkin seperti itu. Pak Ruru, mungkin alternatif lain atau bisa dalam kemasan yang beda gitu Pak ya. Sekarang kan ya, musim silakan. rendang, Ya. apa tuh Pak? Silakan ditambahkan Bu Rini. Bisa sambal kemasan gitu Pak ya. Sekarang kan bisa dijual online tuh Pak. Kayak rendang, terus kentang goreng, apa yang kering-kering ya. Ya, kita juga harus ini ya apa? Kenali dulu kita mau jual produk, tentukan dulu produk apa yang kita jual. Iya, betul. Ya, terima kasih Bu Rini Pak Ruru. Oke, baik. Lanjut Pak Widayat. Pada Pak Ruru dan Ibu Rini atas tambahannya. Jadi kalau saya menangkap, kalau dari Pak Ade ini yang paling cocok by order ya Pak ya. Tawarkan dulu, ada yang mau pesan ini, Bapak bikin list. Nah, begitu udah ada pesanan langsung disiapkan, itu mungkin paling aman dan istilahnya rendah resiko gitu ya. Baik, kita ke chat selanjutnya dari Ibu Nurul, warga Bumi Mas Ciseeng, Blok C328. Pertanyaannya, saya mau bertanya seperti kita persaingan harga di online sangat ketat. Bagaimana cara memenangkan persaingan agar produk kita lebih dipilih dan dibeli? Itu mungkin Pak Ruru, bagaimana cara memenangkan persaingan? Karena di persaingan online sangat ketat. Oke, baik. Baik, Pak Widayat. Untuk memenangkan persaingan, sebenarnya kalau kita berjual seperti Rasulullah ya, kita jujur dengan produk yang kita jual ya, kuncinya itu. Kita jujur, kita deskripsikan produknya sesuai dengan kenyataannya dan tidak ada unsur penipuan di situ. Insya Allah produk kita bisa bersaing. Tentunya dalam hal ini kita juga harus lihat harga pesaing seperti apa. Apakah barangnya sama? Karena banyak di online itu fotonya sama ternyata barangnya beda. Kita juga harus benar-benar ketika kita menjual produk, kita memasang foto itu sesuai dengan apa yang kita jual. Jadi foto dan aslinya itu sama, satu itu. Kemudian kalau masalah harga, kita harus bisa lihat cost kita berapa sih untuk memproduksi barang itu. Ya, ketika cost-nya sudah tahu, kemudian ada margin yang ingin kita capai, ada margin ya walaupun sedikit ya kita bisa jual. Ya, tentunya dengan margin yang sedikit, bukannya saya tidak menyarankan untuk mengambil margin yang banyak, kita juga harus lihat pesaing kita. Kita juga harus lihat harga pesaing kita. Ya, sebisa mungkin harga yang kita tawarkan di bawah dari pesaing kita. Kalau itu sudah cukup mengcover biaya dan keuntungan yang ingin kita capai, ya kita bisa dengan harga yang agak sedikit di bawah dari pesaing, Bu. Tapi ketika pesaingnya harganya di atas, terus kemudian kita menawarkan sangat rendah sekali, ya bagi si pembeli sih itu senang, tapi mungkin bagi Ibu ada margin yang sebenarnya masih bisa ditambah lagi, tapi karena istilahnya untung sedikit nggak apa-apa ya, bungkus saja. Intinya ketika kita memenangkan persaingan di online, kita harus jujur dengan produk kita. Kalau untuk harga, kita juga harus lihat pesaing. Sepanjang harganya tidak lebih dari pesaing, ataupun kalau pesaing harganya murah, kita bisa menaikkan harga, tapi dengan kualitas yang baik, tentunya pembeli juga akan memilih barang yang kualitasnya baik. Jadi harus kita lihat dulu harga pesaing dan kualitas pesaing, Bu. Dari kita sendiri sih, kalau kita menjual produk, ya harus jujur. Apa yang kita jual sama yang kita sampaikan, ditampilkan di online shop-nya juga harus sama. Mungkin demikian. Ada yang mau ditambahkan? Mungkin Bu Rini, Pak Widayat, Bu Silvi, atau Bu Ningsih? Silakan. Ya, setuju Pak. Cukup ya mungkin dari penanya. Dari saya juga tidak ada. Baik, selanjutnya ini dari mahasiswi. Ini sepertinya masih ke Pak Ruru lagi. Penggemarnya banyak nih Pak Ruru. Selamat siang Pak, saya Indah Jayanti.
Mahisium Pam. Izin bertanya, bagaimana cara kita untuk menghindari dari penipuan bisnis online? Itu Pak, karena kan sebagaimana kita tahu kadang ada akun palsu dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana kiat atau cara ada ya. Baik, terima kasih. Bagaimana kita menghindari dari penipuan? Tentunya kita ketika mau, misalkan kita sebagai pembeli ya, kita harus kenali siapa penjual kita. Kita harus yakin bahwa penjual kita adalah penjual yang benar-benar bonafide. Contohnya, kalau sekarang banyak ya lapak-lapak media online ya seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Kalau untuk Facebook dan IG, WhatsApp kecuali memang orang yang sudah dikenal, saya tidak berani. Karena saya juga pernah punya pengalaman ya, ketika saya membeli barang di Instagram, yang saya ya zaman dulu ya, saya belum tahu mitigasi risikonya seperti apa, dan saya tergiur dengan barang yang murah, saya akhirnya tertipu di Instagram. Ya. Jadi belajar dari pengalaman, saya sekarang tidak akan pernah membeli online kecuali di toko-toko online yang sudah bonafide. Mau di IG, mau di Facebook pun saya masih tidak percaya, karena bukan apa-apa, karena kan waspada itu kan merupakan salah satu bagian dari mitigasi risiko kita. Jadi ketika Anda tidak yakin dengan online shop yang menjual barang, jangan sampai Anda membeli barang di toko tersebut. Itu saran dari saya, karena saya pernah mengalaminya ketika beli di Instagram dengan harga yang murah, dan itu sangat menggiurkan sekali harganya. Saya dengan tidak berpikir panjang langsung saya transfer uang tersebut, dan ternyata itu adalah penipu. Jadi Anda harus benar-benar kenali dulu penjual Anda. Saya sarankan kalau jual beli barang di toko online yang sudah bonafide. Selain itu jangan ya. Itu saran dari saya. Demikian. Mungkin ada pengalaman yang lain dari Bapak Ibu dosen yang lain? Bikin Pak Widayat. Cukup Pak dari saya. Belum ada. Kita lanjut mungkin Pak Roro ya ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Ini dari mahasiswa kita, dari Hanif Wijanarko. Bagaimana cara memperkuat brand yang dimiliki UMKM yang dipasarkan melalui e-commerce? Bagaimana cara membuat branding yang dimiliki UMKM yang dipasarkan melalui e-commerce atau online, Pak? Monggo. Ya, kalau kita bicara memperkuat branding, tentunya kita harus menjaga kualitas produk yang kita branding dulu ya. Bagaimana kita memperkuat branding tapi produk yang kita hasilkan tidak sesuai dengan harapan customer. Tentunya sebelum memperkuat branding, kita harus perkuat dulu produk kita. Produk kita memang benar-benar layak untuk dibeli oleh konsumer, baru kita bisa memperkuat branding kita. Karena apa? Karena ketika kita memperkuat branding tanpa didasari oleh produk yang benar-benar qualified, ya branding itu akan percuma. Yang pertama harus diperkuat dulu produknya seperti apa. Kualitas produk harus diutamakan dulu. Ketika produk itu sudah berkualitas dan sudah diterima masyarakat, ya kita perkuat branding itu bisa saja dengan kita memberikan sponsorship ataupun ya kecil-kecilan dulu ya, kita berikan bikin spanduk bantuan kepada misalkan komunitas apa dengan membuat spanduk tentang produk kita. Misalkan di komunitas apa sepeda yang seperti sekarang ini, misalkan untuk minuman energi, misalkan minuman energi yang dibuat secara tradisional, misalkan contohnya ya, bisa diperkuat Anda memberikan promosi kepada komunitas sepeda tersebut, kemudian Anda bikinkan misalkan apa spanduk ataupun kalau perlu kaos ya dipakai oleh si komunitas tersebut. Nah, dengan dipakai oleh komunitas tersebut, produk Anda akan dikenal masyarakat lebih luas. Tapi kuncinya yang pertama adalah produk Anda harus benar-benar bagus ya, dalam artian bisa diterima masyarakat
baik dari harga, rasa, kualitas, dan lain sebagainya. Untuk memperkuatnya, Anda bisa melakukan promosi gejala-gejala seperti itu. Kalau lewat media sosial kan mahal, atau mungkin dari lingkup kegiatan RT RW dulu, misalkan Anda bikin sponsorship di situ. Dari situ mungkin dari lingkup yang kecil nanti akan bisa bergerak menjadi lingkup yang besar ketika produk Anda memang benar-benar layak dibeli oleh customer. Mungkin demikian Pak Widayat. Selanjutnya dari Nadira Fauzi. Ada suara induksi nih kayaknya. Pertanyaan. Ada suara angin. Yang cocok bagi pemula itu Pak. Karena seperti yang kita ketahui, pemula sering untuk. Maaf Pak, suaranya kurang bisa saya dengar karena ada induksi dari peserta yang lain. Saya ulang Pak Ruru. Dari Nadira Fauzi. Ya. Pertanyaannya, apa bisnis yang cocok untuk pemula? Karena sebagai pemula sering bingung untuk memulai bisnis dari mana. Itu Pak, monggo ditanggapi. Bisnis bagi pemula ya. Oke, baik. Bisnis bagi pemula itu Anda harus kenali dulu yang Anda sasar itu siapa. Jangan Anda membuat produknya dulu. Anda harus kenali customer-nya itu siapa saja. Ya. Ketika Anda sudah mengetahui customer-nya siapa, Anda baru membuat produk tersebut. Jangan sampai membuat produk tapi Anda tidak tahu yang dipasarkan siapa, customer-nya siapa. Ya. Pertama kenali dulu customer Anda itu nanti siapa. Ya, ketika Anda sudah mengenali customer Anda, misalkan ibu-ibu pengajian di seluruh desa Kuripan Ciseeng, misalkan komunitas ibu-ibu. Nah, kira-kira komunitas ibu-ibu itu yang cocok apa sih yang akan kita jual ke mereka itu apa sih produk-produknya? Bisa saja jilbab ataupun apa ya? Kalau sekarang fashion ya, kalau fashion itu kan pasti ibu-ibu pasti suka ya. Nggak ada yang nggak suka ya terkait fashion ya ibu-ibu ya. Nah, mungkin jilbab, dari jilbab. Ini sebagai contoh saja ya. Ini sebagai contoh mungkin bisa membuka wawasan Anda. Dari contoh analoginya komunitas ibu-ibu di Ciseeng. Anda bisa tentukan dulu komunitasnya. Ibu-ibu itu sukanya apa sih? Mungkin jilbab. Anda bisa membuat jilbab mungkin kerjasama dengan penjahit atau apapun ya. Anda coba bisa buat produk tersebut. Kemudian Anda online-kan dari WhatsApp atau mungkin Facebook, pertemanan di lingkup kecil dulu ya, dari lingkup desa. Nah, ini Anda bisa mulai dari situ dulu. Ya. Ketika Anda sudah menentukan siapa customer-nya, Anda baru membuat produknya. Tentunya produk yang sesuai dengan komunitas tersebut. Dimulai dari yang kecil-kecil dulu, misalnya dari lingkungan RT. Kemudian dari RT itu kan pasti kan ada WhatsApp, itu kan pasti ada ya. Anda jual dari media WhatsApp dulu, atau mungkin Instagram ataupun Facebook dulu. Sebelum nanti kalau sudah besar, Anda bisa membuka online sendiri, misalkan toko online jilbab solehah gitu misalkan. Ya, tadinya kan dari ibu-ibu Ciseeng bisa dilihat dari ibu seluruh Tangsel bahkan Bogor dan sekitarnya. Itu mungkin jawaban saya, Pak Widayat. Intinya kita kenali dulu customer kita, baru kita tentukan produknya apa. Demikian. Baik, terima kasih Pak Rum. Mungkin sehubungan dengan waktu juga, nanti untuk penanya yang belum bisa terjawab, bisa disampaikan mungkin melalui Bu Rini ya. Terakhir Pak Ruruh, ini kita berikan kesempatan untuk penanya atas nama Saudari Leni Wulansari, mahasiswa Unpam. Izin bertanya, kan sekarang banyak sekali metode pinjaman di online shop, ya di online shop.
Itu resiko untuk penjualnya apa saja ya Pak? Itu Pak. Mungkin Pak Ruth. Resiko pinjaman online shop, resiko bagi penjual. Ya. Ini konteksnya pinjaman itu digunakan kita untuk keperluan lain-lain ya? Mungkin ya Pak atau gimana? Mungkin bisa interaktif dengan saudari Leni yang dimaksud seperti apa ya? Karena kalau online shop, pinjaman online shop itu memang sekarang lagi marak ya. Pinjaman online shop. Ya. Saudari Leni. Ini misalnya kita beli barang kemudian atau pinjaman yang marak di online itu yang kita buat keperluan lain-lain atau kita beli barang terus kemudian kita cicil. Maksudnya yang seperti apa ya? Kayak Kredivo gitu deh Pak, mungkin ya. Iya Pak, Iya. aku laku gitu. Kayak Kredivo gitu-gitu ya? Aku laku di Shopee juga kan banyak gitu Pak. Maksudnya gimana? Mau bisa diulang lagi? Gimana Saudara Leni? Ditambahin maksud pertanyaannya? Biar lebih jelas gitu. Ya itu maksudnya resiko untuk penjualnya itu bagaimana Pak kalau misalkan ada yang nggak bayar gitu tuh, ataukah itu nanti masuknya ke si pihak Shopee-nya atau pihak Kredivo-nya gitu, atau dibebankan dua-duanya gitu sama penjualnya juga. Kalau nggak bayar gitu ya? Kalau yang saya tahu sih antara penjual sama pembeli itu kan sudah ada semacam kayak perjanjian ya, walaupun secara online ya. Saya terus terang saya juga belum pernah punya pengalaman untuk membeli barang secara pinjaman di online ya. Setahu saya sih ditalangin dulu kan Pak ya, sama Kredivo-nya atau leasingnya. Nanti kalau ada resiko tidak bayar itu yang akan menagih dari leasingnya. Ya mungkin seperti itu ya. Jadi ya, dibayarin dulu. Intinya si penjual itu tetap aman sih sebenarnya. Iya. Penjual tetap aman jika sewaktu-waktu si pembeli itu misalkan wan prestasi atau gak bayar tagihannya. Itu sudah bukan urusannya si penjual. Mungkin urusannya si vendornya seperti mungkin Kredivo ya. Iya, betul. Gitu. Tapi kalau sepanjang kita jualan di online shop yang sudah punya nama, yang sudah kredibel, aman, insya Allah. Kecuali kalau kita jualan di online shop yang kita belum tahu namanya, terus ada fasilitas pembelian secara cicilan, ya penjualnya ya nggak berani untuk jualan di situ. Tapi sepanjang online shopnya sudah kredibel, nggak masalah sih. Karena resiko itu akan ditanggung oleh si vendornya, yang menagih nanti si vendornya tersebut. Demikian Saudari Leni. Insya Allah aman ya. Ya Pak, makasih. Ya, sama-sama. Ya. Baik, mungkin Saudara Leni tadi merupakan penanya terakhir sehubungan dengan keterbatasan waktu kita juga, hadirin yang kami hormati. Ya. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas narasumbernya Ibu Ningsih dan juga Pak Ru atas penyampaian paparannya dan juga tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Juga kami ucapkan terima kasih kepada para penanya. Mungkin apabila masih ada hal-hal yang ingin disampaikan nanti bisa melalui Ketua PKM kami ya Ibu Rini, silakan gitu ya. Mungkin bisa melalui offline. Oke. Ya. Ingat keterbatasan waktu, insya Allah sesi PKM kita online hari ini kita akhiri. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila dalam menyampaikan acara hari ini ada yang kurang berkenan. Marilah kita akhiri acara kita pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dari saya sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu.